Halo, ketemu lagi dengan Rojali, bukan selebritis, bukan public figure, bukan pula motivator. Orang biasa saja. Nah, teman-teman Rojali, di awal minggu ini Rojali sedikit ngoceh, kembali lagi tentang perihal kekaryawanan. Rojali akan ngoceh beberapa hal yang memang diawali dalam kehidupan Rojali. Kalau sebelumnya Rojali ngoceh, ini sambil ngingetin ya. Ngingetin apa yang kemarin-kemarin dalam episode kemarin mungkin belum banyak yang memberikan masukan bagaimana untuk memperbaiki dari isi konten dan bagaimana membuat siaran yang baik. Juga menyinggung masalah berkali-kali tentang pengawasan yang memang masih belum memadai di negara kita ini. Nah, pada kali ini Rojali ingin kembali berbicara tentang masalah karyawan. Jadi ceritanya adalah ada seseorang yang telah melewati masa percobaannya. Ini seorang perempuan ya, masih muda, masih baru lulus. Ketika dia lamar-lamar, kayaknya dia cukup dianggap memadai. Tugasnya sih sebetulnya nggak berat-berat amat ya. Dia lebih banyak ke tugas administrasi yang membantu salah satu manajer, jadi asisten manajer apa-apa ya, tapi lebih banyak ke admin sih, untuk menindaklanjuti bagaimana pekerjaan-pekerjaan yang dilakukan memiliki catatan yang baik. Nomor satu adalah bahwa ada permasalahan memang bagaimana membedakan pencatatan dan pelaporan. Dicatat kalau nggak digunakan sebagai laporan, ini juga akan repot ya, karena catatan banyak berfungsi untuk dirinya sendiri. Sedangkan laporan pasti adalah untuk pihak-pihak terkait, stakeholder terkait, yang memang berkepentingan terhadap apa yang telah dicatat tersebut. Misalnya, catatan-catatan tentang proyek berjalan. Kedua, catatan-catatan mengenai progres atau termin kemajuan pekerjaan di proyek-proyek itu. Nah, kalau laporan, kadangkala dalam pencatatan karena itu digunakan untuk dirinya sendiri, maka apa yang digunakan untuk dirinya sendiri itu belum tentu dapat dibaca oleh orang lain. Rojali sendiri seringkali dalam membaca misalnya laporan yang dikirim dari pabrik gitu ya. Yang dikirim adalah progres dari produksi. Kemudian biaya-biaya bahan baku, biaya dalam proses, dan itu Rojali nggak ngerti gitu. Kenapa? Karena apa yang dicatat itu hanyalah yang dimengerti oleh yang membuat. Catatan-catatan pendukung yang menerangkan ini tidak dilampirkan atau tidak ada. Nah, karena lokasinya berbeda, maka tentu saja akan menjadi masalah kalau misalnya dalam email maupun WhatsApp, catatan-catatan itu yang diberikan terlalu banyak. Jadi belum baca, lihat aja udah kesel sendiri Rojali. Sehingga perlu yang namanya sebuah format laporan yang mudah dipahami oleh berbagai pihak. Nah, kembali lagi ke masalah si karyawati yang tadi. Setelah dia diangkat menjadi pegawai tetap, maka dia mungkin melihat kesempatan untuk naik gaji. Dan dia menyampaikan hal ini kepada HRD-nya, dan tentu saja sama HRD-nya ini disampaikan kepada direksi untuk mendapatkan keputusan. Ternyata sebetulnya di level ketika berdialog dengan HRD sendiri, permintaan kenaikan gajinya terlalu besar. Hampir 80-100% daripada gajinya. Dengan alasan rumahnya jauh,
Dia bawa kendaraan sendiri dan kemudian bercerita tentang susahnya bagaimana dia ke kantor. Sementara rekannya yang sejawat, rumahnya lebih jauh, nggak punya kendaraan sendiri. Dia naik Transjakarta, dia selalu tiba di kantor tepat waktu. Sehingga alasan yang disampaikan dengan benchmark atau pembanding dengan yang lain, kok yang rumahnya di Bogor, rumahnya di Bekasi, malah tidak ada catatan keterlambatan. Jadi kedisiplinannya cukup baik. Sementara yang baru diangkat tadi, rasanya nyesel juga kalau diangkat jadi pegawai. Lawang apa? Ternyata telatnya banyak. Artinya, kalaupun dia nggak punya kendaraan pribadi, toh masih ada kebetulan di Jakarta ya, di Jabodetabek ini, angkutan publiknya lumayan lah, walaupun nggak enak-enak juga. Masih harus berdesak-desakan juga. Tetapi kalau mampu memilih waktu berangkat, tentu saja ini akan banyak membantu resiko-resiko keterlambatan. Sehingga ketika diajukan, tentu saja mental kenaikan gaji ini hanya dinaikkan sedikit saja. Kira-kira hanya dinaikkan sekitar 5% dari upah yang sekarang. Tidak seperti 80% yang diajukan. Artinya, melihat hal ini, ternyata sebetulnya cerita masalah ini bukan masalah si satu orang ini saja. Tetapi lebih banyak kepada apa? Ternyata untuk rekan-rekannya yang kira-kira sepantaran ya, segenerasi ya, rata-rata juga. Kalau dikabulkan satu, maka minta yang lainnya bertubi-tubi. Bahkan dengan mengatakan, kalau enggak saya mundur. Ya, mundur mah mundur aja. Yang cari pekerjaan masih banyak gitu loh. Nah, disinilah terdapat apa? Masalah dikasih hati minta jantung. Jadi nggak cukup hanya kalau dia melihat bahwa udah dikasih ini, bahwa dia akan melihat hal itu semua menjadi sebuah kesempatan. Kalau ini berdampak positif, ya nggak apa-apa. Tetapi kalau akhirnya ternyata untuk sementara di manajemen menganggap bahwa ternyata muncullah kaum-kaum oportunis baru. Kaum oportunis baru ini adalah anak-anak muda ini. Yang pengalamannya masih belum banyak, tapi ilusi dan gambaran dirinya terhadap dirinya sendiri secara internal, itu udah tinggi sampai ke awan. Mungkin bahkan dia sudah menjadi dewa, atau sudah naik tingkat menjadi dewa guru. Apa itu? Nah, inilah ternyata masalah munculnya kaum oportunis ini di kalangan sebuah generasi baru di saat ini. Generasi kira-kira, ya nggak semua ya, ini Rojali hanya bicara masalah satu hal, tetapi ini menjadi tergeneralisasi atau kayaknya dianggap semuanya. Enggak lah, enggak semua. Kira-kira yang kelahiran-kelahiran antara tahun 2000-an ini, parah. Kira-kira yang kelahiran 98, ya nggak semua sih, ya pokoknya di periode-periode itulah. Ini adalah kaum oportunis baru. Tadi tadinya pengen nyalahin, ini begini, ini sifatnya instan, begini. Tetapi ya bagaimanapun juga harus melihat bahwa contoh yang mendidik, peran orang tua, ini juga kayaknya perlu diperbaiki. Yaitu adalah bagaimana setiap orang itu memberikan sebuah pengajaran yang baik, didikan yang baik. Jadi nggak hanya di bidang institusi akademis, tetapi para orang tua dengan banyaknya kasus generasi ini, yang generasi oportunis, generasi instan, atau disebut generasi strawberry, aduh, sampai susah ngomongnya. Ini memang sebuah masalah.
Kalau negara tidak melihat hal ini sebagai sebuah permasalahan, maka ayo sementara kita lupakan dengan mengatakan bahwa kalianlah generasi penerus bangsa. Selama model mental, perilaku, dan karakter tidak dibangun sesuai dengan kemajuan dan tuntutan zaman, maka jangankan menjadi penerus bangsa. Mereka, saya, generasi-generasi tersebut akan menjadi generasi beban negara, bukan penerus bangsa, menjadi beban bangsa. Oleh karena itu, ayo dari segala sisi, terutama dari para orang tua dan para institusi, guru, dosen yang di bidang akademis, yang dibangun jangan hanya kompetensi akademisnya saja, tetapi pengembangan membangun sebuah karakter yang akan dibutuhkan suatu saat nanti. Kalau memang serius mengatakan bahwa merekalah generasi penerus bangsa, terutama bangsa Indonesia. Mohon maaf kalau ada kata-kata yang salah, mohon komen di bawah ini. Sampai ketemu lagi. Salam Rojali.